Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di bab 3, yaitu Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tetapi sebelum Ibu memasukkan penjelasan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anakku yang soleh dan solihah, silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Selanjutnya, kalian buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Setelah itu, ceritakan maksud gambar-gambar di atas. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita harus yakin Allah itu ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Marilah anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan Allah Maha Pencipta dengan nada lagu Menanam Jagung. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Anak-anak, selanjutnya siapkan buku latihan dan catatan. Silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini.
Mari anak-anak kita menonton sejenak cerita kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah. Suatu hari, Hamzah sedang dalam perjalanan yang panjang. Matahari bersinar begitu terik, dan dia tidak memiliki sisa bekal sedikit pun. Tenggorokannya kering dan badannya lemah. Namun, dia tetap harus berjalan. Tempat yang dituju masih sangat jauh. Hamzah melewati perbukitan yang terjal. Sepanjang mata memandang, hanya ada batu-batu besar, tanah kering dan pasir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini. Pinta Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah melihat sebuah sumur di depan sana. Dinding sumur yang terbuat dari bata itu sudah terlihat rapuh. Tali yang digunakan untuk menimba telah putus. Sepertinya sumur ini telah lama dilupakan. Hamzah merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk melongok ke dalam sumur. Sepertinya sumur ini telah mengering. Gumam Hamzah. Batu-batu di bibir sumur tidak kuat menahan beban tubuh Hamzah. Satu persatu batu-batu berjatuhan ke dalam sumur. Hamzah terkejut dan berusaha untuk bangun. Namun, tangannya tergelincir. Allahu Akbar! Teriak Hamzah. Badannya tergelincir masuk ke dalam sumur. Tolong! Tolong! Apakah ada orang? Teriak Hamzah dari dalam sumur. Rintih Hamzah sambil memegang perutnya. Sepertinya perutku terantuk batu. Gumam Hamzah. Selama beberapa waktu ke depan, Hamzah terus berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Namun, tidak ada satupun orang yang mendekat. Apakah tidak ada satupun orang yang lewat? Pikir Hamzah. Wajar saja jika tidak ada yang lewat. Sumur ini sudah begitu kering dan tidak terawat. Pastilah sudah lama diabaikan oleh orang-orang. Hamzah meringkuk di pojok, bersandar pada dinding sumur. Demi Allah, aku tidak akan berteriak meminta tolong lagi, kata Hamzah. Dia memegang erat tasbih di tangannya dan mulai berzikir. Dia memohon hanya kepada Allah. Entah mulai kapan, Hamzah merasa mengantuk. Matanya terpejam dan dia pun tertidur. Beberapa waktu kemudian, sayup-sayup, dia mendengar suara orang bercakap-cakap. Sungguh berbahaya sekali sumur ini, kata satu suara. Benar, mari kita tutup saja, supaya tidak ada orang yang terjatuh. Sahut suara lainnya. Hamzah melihat bibir sumur mulai ditutup menggunakan batang-batang kayu dan dedaunan kering. Hamzah hampir saja berteriak meminta tolong sebelum dia ingat terhadap janjinya. Hamzah mengurungkan niatnya untuk berteriak. Aku hanya akan berteriak kepada Allah Ta'ala. Waktu berlalu dan keadaan menjadi sunyi lagi. Hamzah masih terus berdoa kepada Allah. Seolah doanya terjawab, sebuah goncangan besar terjadi pada kayu-kayu yang menutupi bibir sumur. Satu batang kayu yang cukup panjang terjatuh ke dalam sumur. Hamzah menggunakan batang kayu itu untuk naik ke atas. Dia bersusah payah membuka penutup yang telah dipasang oleh para musafir yang lewat tadi. Untunglah,
Tenaganya sudah cukup pulih setelah beristirahat beberapa waktu di dalam sumur yang teduh. Dan akhirnya dia pun berhasil keluar. Hamzah sangat terkejut ketika melihat seekor singa telah menunggunya. Allahu Akbar, apakah engkau yang telah menolongku? Singa itu tidak menjawab pertanyaan Hamzah. Dia hanya menatap sebentar, kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Hamzah. Hamzah kembali memperbaiki penutup sumur yang telah dirusaknya. Dia berharap tidak ada lagi orang yang terjatuh seperti dirinya. Dari kisah ini, kita bisa melihat seberapa kuat keyakinan Hamzah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang terus memohon dengan cara apapun. Setelah menonton tayangan cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak semuanya dapat mempercayai tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah dahsyat. Dan anak-anak lebih memahami bahwa Allah itu nyata, serta semua yang ada di muka bumi ini semuanya ialah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap setelah pelajaran ini anak-anak lebih mempunyai kesabaran dan bisa menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.